Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman kepala sekolah, baik kepala sekolah SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Yakni terkait dengan persiapan akreditasi. Dimulai sudah berjalan kemarin di 2020 secara daring, dan 2021 kemungkinannya sudah dengan cara luring. Karena itu Bapak Ibu harus benar-benar mempersiapkan, dan nanti Bapak Ibu bisa menghitung IPR-nya masing-masing dengan menggunakan aplikasi setelah penjelasan saya berikut ini. Karena itu ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Ketika Bapak Ibu sudah subscribe, like, dan lonceng tadi, Bapak Ibu jangan lupa di screenshot, karena screenshotnya nanti akan dilampirkan dalam cetak IPR sekolah Bapak Ibu masing-masing, ya. Jadi jangan lupa di screenshot, ya. Baik, akan saya coba saya jelaskan sedikit. IPR itu kalau di SMK ada 10, di SMP maupun SMA itu ada 9, kalau di SD itu ada 8. Rinciannya seperti apa? Yang pertama adalah tentang jumlah guru yang minimal S1. Jadi jumlah gurunya berapa? 20. Yang minimal S1 ada berapa? 20. Berarti itu udah S1 semua. Itu akan mendapatkan level 4, ya, nilainya cukup lumayan tinggi. Tapi kalau levelnya jumlahnya kurang, nanti dihitung persentase. Nah, persentasenya itu kalau 90 ke atas, nah dia dapat level 4. Kemudian 80% sampai 90% itu dapat level 3, kemudian 70 sampai 80 itu level 2, dan berikutnya adalah level 1. Kemudian yang kedua yaitu jumlah guru yang sudah sertifikasi. Nah, berapa guru yang sertifikasi dihitung juga persentasenya. Nah, untuk penentuannya persentase juga sudah disiapkan di sana. Nah, ini terkait dengan yang guru yang sudah sertifikasi. Ini adalah bagian dari IPR. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa guru memiliki latar pendidikan yang sesuai dengan pendidikannya. Misalkan ngajar matematika, memang asalnya S1-nya adalah matematika, ya. Kemudian kalau yang di SMK, terutama yang ada program ganda itu keahlian ganda, itu dihitung sesuai, ya, itu untuk latar pendidikan. Jadi misalkan saya hasilnya guru matematika, tapi saya mengikuti keahlian ganda, yaitu mungkin tentang perikanan. Nah, itu walaupun saya ngajar perikanan, itu termasuk yang dikatakan sesuai dengan bidang pendidikannya. Nah, itu. Nah, ini juga dihitung persentase. Kemudian yang berikutnya adalah TU atau kepala tenaga administrasi, ya. Kalau untuk SD yang dihitung adalah jumlah TU, bukan kepala TU, tapi jumlah TU-nya atau tenaga administrasinya ada berapa. Kemudian pendidikannya sudah S1 apa belum, apa SMA atau SMP, nah seperti itu. Itu penentu dari IPR. Kemudian yang berikutnya adalah kalau di SMK itu ada namanya laboratorium, ya, tentang laboratorium. Nah, laboratorium ini mungkin bagi Pak Marjuki yang ada di BAN sana, ya. Ada Bapak mantan dirjen kita, yaitu Bapak Sumarna Surya Pranata. Kemudian Pak Janoko, ya, yang di sana. Ini ada sedikit mungkin, ya, kalau di SMK ada lab, tapi kenapa di SMA dan di SMP tidak ada, ya. Sebenarnya kalau ngelihat dari ketentuan lain, ya, artinya untuk bisa memenuhi itu juga sama di SMP dan SMA, dan tapi di sini yang ada IPR lab itu hanya di SMK saja. Ini penentuannya adalah kualifikasinya, kemudian masa kerjanya, itu penentuannya. Dan punya sertifikat apa tidak. Nah, itu. TU juga seperti itu, ya. Kalau di SMP, SMA, SMK kan adalah kepala TU yang dilihatnya. Apakah kepala TU-nya sudah S1 atau belum? Kemudian masa kerjanya berapa tahun? Punya sertifikat sebagai kepala TU apa tidak? Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kepala perpus. Ini juga sama, pendidikannya S1 atau belum, apa melalui jalur pendidikan atau melalui pustakawan. Nah, seperti itu, ya. Itu ditentukan. Jadi di sini juga akan menentukan berapa level yang akan didapat di sekolah itu. Kemudian berikutnya adalah jumlah rombel.
Nah, jumlah rombel itu kalau di SD itu kan maksimal 28. Kalau di SMP, SMA, SMK itu 32. Jadi ini penentu. Penentu misalkan ada jumlah rombelnya ada 24 rombel, sekolah besar ya. Ada satu yang jumlah siswanya satu rombel itu ada sampai 36, itu akan menjadi sebuah masalah ya. Jadi Bapak Ibu harus perhitungkan matang-matang ya. Jadi jangan sampai yang nilai terbesar adalah jangan sampai nilai lebih dari jumlah siswa lebih dari 32. Jangan sampai ada. Kalau ada ya resikonya akan turun ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah listrik, instalasi listrik. Berapa watt yang digunakan sekolah itu? Nah, kalau di SD tuntutannya tidak terlalu besar ya. Yang terbesar adalah SMK. Kalau SMK itu dia mendapatkan level 4 itu kalau dia memiliki dayanya lebih dari 2200 watt. Kalau SMA 2200 watt sudah level 4, tapi kalau SMK belum ya. SMP juga demikian, dia kalau sudah sampai 2200 dia akan level 4. Nah, seperti itu. Itu penentuan levelnya. Kemudian yang berikutnya adalah ruang penunjang, yaitu ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, ruang BK, tempat ibadah. Itu penentu apakah sekolah ini mendapatkan layak mendapatkan IPR yang levelnya 4 atau tidak. Itu dari situ dilihat. Itu namanya ruang penunjang. Dan yang ke-10 adalah WC. Nah, WC atau jamban, jumlah jamban itu yang ada berapa proporsi perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan. Setiap laki-laki ada 40 siswa laki-laki 1 WC, 30 perempuan 1 WC, misalkan seperti itu. Nah, ini akan menentukan IPR-nya. Karena itu Bapak Ibu nanti bisa setelah ini bisa Bapak Ibu bagi yang SMK ya klik yang nanti ada link untuk SMK, yaitu untuk yang SD ya SD, yang SMP, kemudian yang SMA juga SMA. Sudah saya siapkan link untuk menghitung IPR-nya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu nggak bisa mencetak kalau tidak ada bukti bahwa Bapak Ibu sudah menonton atau subscribe ya. Ya, ini sama-sama karena ini saya juga menyediakan tempat yang tentunya memerlukan biaya, tapi Bapak Ibu dalam hal ini gratis, tapi bantu saya subscribe kemudian di screenshot ya. Ya, itu untuk kerjasama yang baik, mutualisme ya. Nanti Bapak Ibu bisa menghitung kapan saja ya, bisa dihitung, bisa mencoba saatnya itu. Dan kalau sudah subscribe cukup sekali saja subscribe. Kalau sudah hitam jangan diklik lagi, nanti jadi merah lagi ya. Subscribe itu seumur hidup sekali, klik kok sudah hitam sudah selesai, nggak perlu diklik lagi. Jadi ketika nanti nonton lagi udah, walaupun silakan subscribe, nggak usah subscribe lagi karena subscribe-nya hanya sekali saja. Itu Bapak Ibu sekalian. Bagi yang SD ketika mau menghitung IPR-nya nanti bisa klik yaitu di link http kemudian tiny ya tiny.cc kemudian slash atau garis miring itu IPR_SD. Kalau yang SMP IPR_SMP. Kalau yang SMA IPR_SMA. Kalau yang SMK IPR_SMK. Itu kalau yang SD itu berlaku untuk SD dan MI, kalau SMP itu berlaku untuk SMP dan MTS, untuk yang SMA itu berlaku SMA maupun MA, dan yang SMK berlaku untuk SMK dan MAK. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu, setidaknya Bapak Ibu bisa dari jauh-jauh sebelumnya untuk memenuhi supaya IPR-nya tinggi. IPR itu kalau nilainya nanti hasilnya nilainya 100 dikalikan 15%, berarti nilainya adalah 15. Itulah IPR tertinggi ya. IPR tertinggi itu akan mendapatkan nilai 15. Jadi kalau nilainya dapat 7 berarti hanya separuhnya ya. Hanya separuhnya, malah lebih bawahnya lagi ya kan? Seperti itu. Jadi IPR tertinggi itu adalah 15. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti Bapak Ibu tinggal checklist sesuai dengan kondisi yang ada untuk evaluasi diri saja. Setelah selesai, nanti Bapak Ibu tinggal akan dapat kiriman bentuknya PDF, kemudian tanda tangan stempel. Nah, ini IPR pada tanggal sekian. Nanti sampaikan pada tim, mana yang kurang segera dilengkapi. Nah, seperti itu caranya ya kan. Dan ini jangan lupa bahwa sistem IPR ini itu melihatnya ada di dashboard monitoring yang ada di Dapodik. Karena itu BAN-SM sudah merancangnya berdasarkan dashboard monitoring itu. Tapi ada beberapa yang mungkin ya ini bisa jadi ya apa sistemnya sudah tepat apa belum.
Karena ketika kita nanti melihat, ada juga yang begitu dilihat apa adanya yang ada di lapangan, artinya di sekolah, itu bisa jadi IPR-nya lebih rendah, atau mungkin bisa jadi juga lebih tinggi, atau mungkin sama. Nah ini artinya data yang dimiliki di Dapodik dengan di sekolah itu berbeda. Karena itu bagi teman-teman operator juga harus mempersiapkan supaya kelengkapannya itu lebih cukup lengkap gitu ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Salah kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.